Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita ikuti bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai pertanyaan dari seorang yang bernama Kuriake Hemera tentang satu perkataan Yesus waktu disalib. Mari kita simak bersama-sama videonya. Kuriake Hemera, silakan. Mana Shalom, nih? Pastor Paul. Shalom Pak Kuriake. Pak, pada saat Yesus itu disalib, salah satu perkataan di atas kayu salib itu, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Yesus meminta kepada Bapa untuk mengampuni siapa, Pastor, pada saat itu? Apakah mereka yang terlibat dalam rangkaian penyaliban Yesus, seperti Herodes, para imam, tua-tua, dan lain-lain? Terima kasih, Pastor Paul. Ini betul ya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ya kan? Berarti kan Yesus meminta ampun untuk orang yang tidak tahu itu kan. Karena mereka tidak tahu. Para imam tahu nggak? Tahu. Makanya para imam yang nggak tahu ada nggak? Ada para imam yang nggak tahu. Ada para imam yang tahu, ada para imam yang nggak tahu. Kalau dia sudah tahu kebenaran dan dia menolaknya, bisa nggak diampuni? Nggak bisa. Tetapi ada orang yang tidak tahu kebenaran, terus kita minta ampunkan buat mereka, bisa nggak? Bisa. Kan Ibrani berkata demikian, ada langkah lebih baik kalau dia nggak pernah mengecap kasih karunia itu kan, nggak pernah tahu kebenaran itu. Ibrani berapa? Ibrani 6 ya Pak Enardo ya. Ibrani 6 kalau nggak salah ya. Kalau dia sudah tahu kebenaran, ya nggak ada. Tapi kalau dia belum tahu kebenaran, para imam Hanas Kayafas ini tahu kebenaran. Dia sudah tahu kebenaran. Nah, tetapi ini panjang lagi jawabannya, harus ikut kelas apologetik. Tetapi mereka tidak mempunyai pengharapan kekal ada kebangkitan orang mati. Mereka itu cuma sampai Hades pemikiran mereka. Zaman itu memang pengajaran itu debat ya antara Saduki dengan orang-orang non-Saduki. Ada nggak kebangkitan orang mati? Orang Saduki bilang nggak ada. Artinya hidup mereka ya untuk hari itu. Itulah sebabnya walaupun para imam itu tahu itu Yesus, yang penting Yesusnya bisa bikin hari ini sejahtera nggak? Nggak, ya udah finish buat mereka. Loh, aku juga nggak dapat apa-apa, buat apa? Kan nggak ada kebangkitan orang mati. Gitu loh. Makanya para imam bilang mereka lebih menginginkan hormat manusia daripada hormat dari Tuhan, daripada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Gitu. Nah, lalu Kisah Rasul 2 ya. Petrus berkata kepada orang Israel, Yesus yang kamu salibkan itu. Dan mereka bertobat semua. Nah itu karena doanya Yesus. Ya kan? Kisah Rasul 2 itu kan. Karena mereka nggak tahu. Nah, Stefanus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ya kan? Ada Paulus nggak tahu. Dia membaca Torah tapi dia nggak paham. Dan Paulus adalah salah satu buah dari doanya Stefanus. Jadi ketika kita sedang dianiaya, ya KC sedang dianiaya begitu, dia doa dong buat Napoleon Bonaparte, dia doa buat ya harusnya di persidangan, berdoa ya, Tuhan Yesus aku memberkati, harusnya dideklarkan, aku mengampuni para hakim dan jaksa dan orang-orang yang mempersekusi aku. Karena mereka juga tidak tahu, tidak paham dengan yang mereka perbuat. Nah, gitu ya, nanti terjadi pertobatan. Dan itu benar-benar sudah terjadi pertobatan ya. Kenapa ya para imam Hanas Kayafas nggak bertobat? Karena mereka sudah tahu, mereka sengaja melakukannya. Gitu. Tapi orang Israel yang lain kan bilang bertobat kan, ada berapa ribu orang itu yang salibkan dia. Kemudian zamannya di Pentakosta, dan di kisah Rasul 2 dan kisah Rasul 4, ya ada 5.000 dan 3.000 orang. 8.000 orang bertobat. 3.000 dan 5.000 ya. 5.000 dan 3.000 ya, 3.000 orang dan kemudian ada lagi yang bertobat lagi. Banyak ya,
ribuan. Gitu ya, Pak Kuryake. Saudara sekalian, pada video yang barusan kita saksikan bersama ini, ada sebuah pertanyaan dari Saudara Kuryake Hemera mengenai salah satu perkataan Yesus waktu disalib, yaitu, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan pertanyaannya adalah Yesus meminta kepada Bapa untuk mengampuni siapa pada waktu itu? Apakah mereka yang terlibat dengan penyaliban Yesus? Dan kita pun sudah mendengarkan penjelasan Pastor Paul Sang tentang itu, yaitu Yesus meminta ampun bagi mereka yang tidak mengetahui tentang perbuatannya karena yang terlibat dengan penyaliban Yesus. Itu ada yang tahu dan tidak tahu kebenaran. Intinya siapa yang sudah tahu akan kebenaran dan menolaknya, dosanya tidak bisa diampuni, dan siapa yang tidak mengetahui kebenaran, dosanya masih bisa diampuni. Demikian penjelasannya, dan silahkan para penonton memberikan penilaian untuk masalah ini dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih.